melakukan penelitian. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah ingat era di mana cloning ya, era cloning. Sapi, sapi ya, domba sapi. Itu sebenarnya awal dari genomik ya, Snoopy dulu kalau di Korea. Ada satu profesor terkenal sekali, namanya Hwang Woo-suk. Dia publikasi di very high journal ya, di Science, tapi kemudian dicabut karena abuse, ya, karena fraud. Ya Mbak Ines pasti tahu. Karena fraud, datanya dia create generating, dan yang lebih fraud lagi adalah dia memaksa studentnya, PhD student untuk menyumbangkan sel telur untuk dia teliti. Itu lebih fraud lagi. Perempuan. Jadi, tapi dia terkenal, sangat terkenal, very famous ya. Dulu juga ketika dia di Korea, dia nunjukin very identik anjing ya, Snoopy dia panggil. Dia menunjukkan keberhasilannya. Tapi kemudian ada penelitian, data generating, kemudian falsification ya, dan kemudian juga tadi abuse dengan studentnya. Kemudian kalau Bapak Ibu ada Kings of Clones, film di Netflix, itu cerita tentang dia, dan dia kemudian diundang diberi menjadi ketua Laboratorium Research Center di UAE. Karena apa? Karena ada ontanya raja UAE yang mau mati, stres berat, itu malam-malam ditelepon sama raja, ini onta saya udah sekarat nih. Akhirnya manajernya telepon Hwang Woo-suk ini untuk datang terbang ke sana. Akhirnya dia ini dan bisa menghasilkan 7 onta cloning identik. Jadi itu menarik Bapak Ibu sekalian, bagian dari genomik ya mungkin ya. Habis itu baru era cloning, dan dia ini Pak Hwang Woo-suk ini dia memang dipecat di Korea, tapi di UAE sekarang dia punya laboratori. Seluruh dunia yang punya anjing, kucing, piaraan, pets yang mahal-mahal harganya puluhan miliar, itu kalau masih mengundang dia. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang punya anjing kesayangan, kucing kesayangan, kalau mau nyiptain yang baru yang lebih mudah, bisa mengundang Hwang Woo-suk itu. Jadi itu era pertama ya, kalau menurut saya genomik, tapi dulu kita menyebutnya copy, kita belum read. Nah kemudian genomik inilah sekarang yang eranya read. Jadi seluruh data-data itu bisa dibaca, itu yang kemudian kita kenal sebagai genomik. Tetapi yang lebih menarik sebenarnya kemudian di tahun 2020 Jennifer Doudna, kalau Bapak Ibu ngikutin perkembangan UC Berkeley ya, dia chemist, itu dia gunting DNA. Jadi dia Nobel laureates, kemudian tidak hanya membaca, tapi juga mengedit. Jadi dulu copy, read, kemudian sekarang edit. Jadi itu kalau saya lihat perkembangan yang memang sangat maju ya. Dari genomik ini yang tadi Pak Menteri Kesehatan juga menyampaikan, memang ini harus lintas jurusan, lintas bidang. Dan Jennifer Doudna itu dia chemist ya, dia bahkan bukan dokter, bukan biology, dia chemist. Tapi memang sekarang Bapak Ibu sekalian, sudah sangat tidak relevan membatasi bidang-bidang. Saya applied physics bidang saya, tapi saya riset biosensors. Biomarkers, saya riset itu saya cari bagaimana nanomaterials bisa menjadi host untuk biomarkers sehingga dia bisa mendeteksi kelainan pada virus dan sebagainya. Gitu. Jadi memang tadi Pak Budi menyampaikan, saya sangat setuju bahwa tidak relevan lagi bidang-bidang. Sekarang itu sesuatu kemudian kita kejar. Nah, ya termasuk Jennifer Doudna itu mencontohkan begitu. Jadi memang ke depan yang relevan itu sebenarnya adalah bidang apa yang mau kita kuasai. Dan ini genomik ini rasanya kita harus berlari gitu ya. Kita bisa menjadi satu kekuatan. Karena Indonesia tuh saya selalu bilang di mana-mana, Indonesia mungkin belum world class university, world class science, tapi kita world class problem. Problemnya udah world class gitu. Walaupun saya bilang jangan salah Pak, world class problem ya. Karena begitu world class problem kita bisa menjadi world class solver gitu. Bapak Ibu, kalau orang nggak punya world class problem dia nggak. Bapak Ibu tahu
saya lupa ya, tahun 2000 berapa? 2011 mungkin ya. Nobel laureates dari MIT kimia itu risetnya tentang apa? Tentang sekolah SD Impress. That's world class problem. Cuman masalahnya kita tidak melihat ini, kita tidak melihat ini sebagai masalah yang mendunia. Bayangin orang MIT, suami istri dari Boston, dia nulis paper yang kemudian dia bisa mendapatkan Nobel laureate. Ya, salah suaminya orang India, yang istrinya orang Amerika begitu. Jadi maksud saya adalah kita memang harus punya kalau saya lihat ya, memang saya kebetulan sering ngikutin setiap kali ada Nobel laureate, saya ikutin videonya, saya liatin gimana sih how to be top prominent researchers gitu. Saya melihat ternyata orang-orang itu memang dia riset memang betul-betul harus mentalnya tuh memang hanya untuk kemanusiaan, bukan untuk yang lainnya. Jadi dia bilang seseorang ketika dia berharap mendapat champion, dia udah salah gitu. Dia harus untuk kemanusiaan. Dan semua itu saya lihat, semua orang-orang the top mind dari researchers yang itu adalah dia betul-betul patient. Bahkan ada satu ya Bapak Ibu kalau nonton video ada satu. Kita harus membuat seperti itu. Jadi nanti Mbak Ines saya mungkin hubungi dengan Kemenkes, kita buat satu konsorsium research project gitu ya. Yang mana yang mau kita serang, ini ngerjain apa, itu ngerjain apa. Tapi this is one team gitu ya. Satu tim bekerja dan kita bidik mana yang kita serang. Dan kita juga harus kolaborasi sama internasional gitu ya. Mereka tuh mau kok. Saya kemarin ketemu dengan Dean Oxford ya Pak. Mereka bilang dokter-dokter Indonesia itu pinter-pinter banget kata dia. Dia bilang begini, kalau saya bersedia menerima 40 untuk diekspor, langsung S3. Kan saya tahu kualitas dokter Indonesia. Dia bilang begitu Pak. Itu barangkali Mbak Ines, rasanya ke depan sih saya ingin kita juga punya kontribusi yang signifikan untuk genomik ini, misalnya di tumbuhan ya. Biar selesai ada action plan. Jadi kita kalau di ranking 3 aja Pak Brian, stroke, jantung, kanker. Nah kita cari kalau di kesehatan Pak Brian itu dokter tugasnya cuma 2, dia meriksa, dia ngobatin. Gimana caranya kita bisa meriksa secara pasti? Kalau orang udah mulai ciri-ciri serangan jantung, penyebabnya ini, terusnya ngobatinnya benerinnya gimana? Secara pasti. Udah, kalau bisa jantung, stroke, sama breast cancer aja. Kalau boleh gitu dibikin timnya ya.